dalam penjara kalian tidak berarti saya lebih mulia dari kamu. Enggak. Kalian ini yang di penjara tidak berarti ini sipir, si Alfian, si Ismet. Tidak berarti dia lebih hebat dan lebih mulia dari kalian. Kalau dia di luar tapi tidak sembahyang, apalagi mau digas di dalam ini. Lewat-lewat kok kalau belum kau sadar. Orang di gaspol itu yang di luar yang tidak sadar-sadar. Kalau kau buka kau lagi di gaspol, disorong kau masuk di jurang. Contoh gini, contoh yang kau marah. Malam minggu, saweran. 5.000 cari kawan. Kau tahu bapakmu kaya 50.000. Cukup 70.000. Dia bilang apa dibeli? Dia mau ke vodka, mahal. Tidak cukup dibagi-bagi. Apa? Tua. Akhirnya tos. 1 gelas tarik. 2 gelas lagi cing. Cukup 3 gelas. Mabuk setengah. Nah, ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Tiar listrik nak kira aspal. Pak, mati. Mati kafir kau cilaka. Ada lagi. Apa? Suntik. Overdosis. Mati berbusa-busa. Mati kafir kok bos. Apalagi pergi di Samarinda, sewa perempuan, makan obat kuat, overdosis. Lagi di atas perut perempuan, mati kafir kok bos. Allah sayang kalian, maka nak kasih masuk kau dulu di sini pesantren, kursus, supaya apa? Kau tidak mati dalam keadaan sakau. Coba kalau masih di luar kok, yang jadi masalah, kamu sudah di sini, masih kok. Bagaimana caranya masuk? Kasih masuk di pantatmu. Kau semua begitu. Kasih masuk di pisang. Bos, Allah sayang kalian, makanya dijakkalah kok. Ditikak kok. Ada orang Bugis di sini? Kasih malu-malu lagi kita, bos. Sama-sama kita orang Bugis. Pura lihat duit kerak-kerak mau palok parasa si sekwe. Pak Pujiono. Pasti orang Jawa. Ya Pak ya? Campuran. Oke. Dia bilang bajak si Pak nasang ugi eko macan ringi. Magai, si di mata jeng, si di gombal 2 mata jeng. Kau matampuni matu deh, kagak belo mengaku. Saya pindah Pak ya, saya pindah di bawah ya. Saya pindah di bawah. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang paling muda? Mana? Kamu, kau angkat tanganmu. Hah? Berapa ini? 2. Nih, 4. sadar Ki? Saya tadi bilang yang paling muda. Baru saya tengok kau tidak mungkin kau muda. Karena sudah terlanjur. Mana tadi uang baruku? Mana? Mana? Saya tanya dulu, siapa nama? Jamal, Pak. Tahu artinya Jamal? Keagunan. Jamal itu gagah. Cakep. Coba lihat. Oke. Jamal, Pak Jamal, apa masalahnya masuk di sini? Narkoba, Pak. Narkoba? Berapa hukumannya? 4 tahun setengah. Sudah berapa tahun? 2 tahun 10 bulan, Pak. 2 tahun 10 bulan. Masya Allah. Uang baru ini Pak Jamal. Mau Pak Jamal mau berapa lembar? Hah? Jadi di bawah, Pak. Hah? Iya mau dibawa toh? 5 lembar bos. Pak Jamal, beda rasanya uang ustaz dengan uang polisi. Cuma dulu sini. Nah, ini Pak Jamal masuk di sini gara-gara narkoba. Kenapa Pak Jamal masuk di sini? Karena Allah sayang dia. Andai saja dia di luar terus, bisa jadi dia ditembak. Mati kok, mati kapere kok. Ya? Jadi jangan lagi pikir-pikir, kenapa sih ada di dalam sini? Kamu ada di dalam sini karena Allah sayang kamu. Kalau kau di luar terus, bisa jadi kau tidak sholat. Bos, penjara dunia ini apa kurangnya? Kau di dalam penjara ini apa kekuranganmu? Telingamu hilangi. Hilang telingamu? Tidak.
Hilang gigimu? Mana matamu hilang satu? Bahkan kau dalam penjara tidak perlu kau cari uang, makan gratis. Iya toh? Kau bayar makan di sini Pak Jamal? Gratis, Pak. Gratis. Apa Pi? Nggak perlu kau cari uang, makan gratis. 1 kali 1 hari? 3 kali. 3 kali. Allahu Akbar. Coba lihat di Pak Jamal. Waktu baru masuk di sini, tidak mungkin mukanya bercahaya begini. Iya toh? Sekarang Pak Jamal hitam jidatnya. Masya Allah. Nah saya ko pung Allah Ta'ala Pak Jamal. Coba isaliwa bawa kumbo, upaka siri-siri indok muambok. Sekarang Allah sayang kamu. Maka yang penting sekarang, jam aku lagi pikir bagaimana caranya kasih masuk itu barang di sini. Oke Pak Jamal? Oke. Mana yang paling tua, yang paling tua? Yang paling tua, yang paling tua. Mana? Ah. Ini sudah paling tua ini karena giginya tinggal 2. Allahu Akbar. Siapa namanya Pak? Haris. Hah? Haris. Haris. Pak Haris, apa masalahnya kelakuannya masuk di sini? Narkoba. Narkoba juga Pak Haris. Sudah berapa tahun ponisnya? Hampir 5 tahun. Berapa ponis? 10. Sekarang umur berapa? Mau 50. Mau 50. Berarti ya 60 tahun lah kalau sebenarnya. Punya anak? Istri? Diceraikan sama istri. Nah, maka tuh sini komisengi. Pak Aris, Allah sayang Pak Aris. Maka itu anakmu kalau dia datang nasihati. Jangan sampai dia sakit hati dan dia tidak mau akui Pak Aris sebagai bapaknya. Tidak ada orang senang mau begini Pak, tidak ada. Dia neriak sama orang Bugis bilang totok majak. Apa boleh buat? Tidak ada orang masuk di sini. Kamu betul-betul tidak masuk, tidak mau. Mana ada orang mau masuk di penjara? Tidak ada. Tapi karena kelakuanmu, ya masuklah kau di sini. Apa boleh buat? Tanggung. Maka yang baik setelah masuk kau di sini, tobat kau. Ya? Nah, mana lagi yang paling tua? Satu lagi. Pak Aris belum pikir kasuan tahu. Mau berapa lembar Pak Aris? Yang kau semua. Nah, berapa lembar Pak Aris? Seikhlasnya. Nah, karena Pak Aris sudah tua, saya kasih 15 lembar. Uang berkah ini Pak Aris. Masya Allah. Mana lagi yang paling muda? Yang paling muda? Mana? Paling muda. Berapa umurmu? Berapa? Ada di bawahnya 20. Ini yang serban. Pura-pura saya tidak tahu. Saya tahu ini anak. Ini waktu saya belum viral. Belum viral. Kira-kira 7 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lah. Kalau saya katakan mobilnya ini ku rental. Ini kerjanya dulu rental mobil. Cuma karena ada yang kasih bodoh-bodoh. Nah bilang kalau kau kasih lolos ini barang, dapat kau Honda Jazz. Wah dia tidak dapat Honda Jazz, dapat penjara. Nah ini karena narkoba. Ya kan? Kalau saya tidak salah ponisnya seumur hidup. Ya, tapi jangan kau putus asa. Saudaraku, dalam penjara kalian tidak berarti saya lebih mulia dari kamu. Tidak. Kalian ini yang di penjara tidak berarti ini sipir, si Alfian, si Ismet. Tidak berarti dia lebih hebat dan lebih mulia dari kalian. Kalau dia di luar tapi tidak sembahyang, apa lagi mau digas? Nah, di dalam ini. Lewat-lewat kok kalau belum kau sadar. Orang di gaspol itu yang di luar yang tidak sadar-sadar. Kalau kau buka aku lagi di gaspol, disorong kau masuk di jurang. Ya, saudaraku yang ada di lapas ini, apa kurangnya? Apa kurangnya? Satu Ji, tidak bisa kau berkeliaran di luar. Tapi semua yang dilakukan di luar, boleh kamu lakukan di dalam. Puasa, boleh. Sholat berjamaah, hubungan suami istri. Iya toh? Jadi jangan kau pikir ini musibah. Enggak. Yang kamu sial musibah kalau tidak mau kau berubah. Tahu Nabi Yusuf alaihissalam? Tahu? Itu Nabi bos. Nabi. Sudah juga di penjara. Itu Nabi Yusuf itu. Tahu Soekarno? Tahu? Yang merdekakan Republik Indonesia ini yang baca itu naskah proklamasi. Soekarno pernah juga di penjara.
Tahu Buya Hamka? Buya Hamka, ulama besar, pernah juga di penjara. Bahkan dalam penjara lahir kitabnya, namanya kitab Azhar. Berarti penjara ini bukan masalah buat kalian. Masalah kalau kamu tidak mau bertobat. Itu aja masalahnya. Jadi kalau di dalam aku sini, jam aku lagi bilang saya dianiaya, saya di ini. Tidak ada pencuri mau mengaku. Ya, jam aku lagi pikir, sudahlah. Ya, kamu tinggal bertobat. Bagaimana cara bertobat, Ustadz? 1, tobat bilisan. Mana disebut tobat bilisan? Perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baroya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal Baroya, astaghfirullah minal khatoya. Lagi kamu main futsal ini di sini. Tiba-tiba Nabi bilang, "Weh, ada teleponmu." Saya heran tuh kenapa bisa ada WhatsApp di dalam sini ya? Padahal dilarang masuk HP tuh. Iya. Kenapa bisa nih? Mungkin kerjasama kok sama sipir. Iya toh? Pak. Ini dulu aja Pak. 50.000 Pak. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kau pakai dengan maksiat. Ya kan? Tiba-tiba masuk WhatsAppnya temanmu. Wih, kuliah istrimu dengan mantan cowoknya. Pasti pusing aku. Sudah nih. Berarti Allah ingin itu istrimu sama laki-laki lain karena dia bukan orang baik. Kalau dia orang baik pasti tidak nasakiti perasaanmu saat kau dalam penjara. Jadi kalau dia datang, kamu sudah tahu bahwa dia selalu datang dengan cowoknya. Kalau kau mau bertobat, dia datang, jangan kau marah-marahi. Kasih tahu, Dek, saya sangat sayang sama kamu. Saya cinta sama kamu. Tapi saya hilaf, pernah kak salah. Saya akui saya masuk penjara ini karena saya salah. Tapi saya dengar-dengar kau selalu jalan sama laki-laki lain. Begini saja Dek, daripada kau berdosa, saya ikhlaskan, saya ceraikan kamu. Kau kawin dengan dia supaya kau tidak berdosa. Cukup nih saya ini yang tanggung dosaku. Itu baru laki-laki. Yang kau malah panggil temanmu, sini kau cepat. Sini kau. Ada itu anu ku jual nanti, ambil mako. Bunuh itu, bunuh. Bunuh. Pokoknya kalau kau dapai, sunai. Gerei. Akhirnya apa? Kau 2 kali kena kasus pembunuhan berencana. Lebih baik kau ikhlaskan saja. Apa boleh buat? Inilah yang disebut takdir buruk. Jangan kau lagi rekayasa bagaimana caranya supaya kau bisa kasih hancur itu laki-laki. Sudah, sampaikan saja. Saya salah, saya masuk penjara, dan saya tidak bisa hidupi kamu sekarang, dan kamu pun tidak sabar lagi menunggu saya. Oke. Ku lepas di kau pahlawan. Tinggal kok. Ya. Nah, kalau sudah gelisah perasaanmu begitu, istighfar kok. Istighfar. Kamu dengar, anakmu di luar tidak bisa mendengar. Malah dia kasari ibunya. Apa boleh buat? Kita sudah dalam penjara. Yang bisa kita lakukan, tinggallah istighfar. Istighfar. Jadi bertobat yang pertama, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Siapa yang tahu artinya itu? Mana? Siapa? Aku kasih hadiah, banyak hadiahmu ini. Ayo. Penghuni juga? Di sini penghuni? Oh iya. Oh, kalau dilihat casing muka ulama. Ini namanya menandi casing. Itu enggak dia masuk karena dia sudah masuk kelasnya. Ya. Ibaratnya dia di kantor wali kota, dia wakil wali kota nih. Enggak cocok dia. Ini yang pegawai honor kita cari ini. Ada yang tahu artinya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Ini yang paling banyak tatonya dulu. Siapa namamu, Dek? Lukman. Wah. Itu namamu, Dek, ada dalam Quran. Namanya surah Luqman. Adikku juga namanya Lukman. Allahu Akbar. Prabujis. Jawa. Banyak sekali gambar-gambarnya ini, Dek. Ada temanku dulu banyak sekali tatonya. Saya tanya, kenapa kau bikin tato? Dia bilang, supaya ditakuti orang, Ustaz. Memangnya kalau kau berkelahi tatomu ikut memukul? Enggak kok. Tapi Lukman, tidak wajib kau hancurkan ini. Enggak. Begini saja. Biar ada gambarmu, mudah-mudahan gambarmu ini saksimu di akhirat nanti kau sudah bertobat.
Ada pistolnya. Apa bacanya, Dek? Lukman. Masya Allah. Kenapa masuk di sini, Dek? Kasus narkoba juga. Berapa tahun? 8 tahun. Lukman, kamu hafal itu tadi. Enggak usah artinya. Ya, coba. La ilaha illa anta Ya, itu ada kurang sedikit di tengah. Enggak apa-apa. Kalau kau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia maka. Apa bahasa Indonesianya? La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan illa kecuali anta, engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya saya kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diriku sendiri. Karena kalau kamu tidak sholat, kamu berzina, kamu membunuh, kamu mabuk, kamu narkoba, Allah tidak rugi. Yang kau salimi bukan orang lain tapi dirimu sendiri. Maka kita baca menghadap kau ke kiblat menjelang maghrib atau sudah salat maghrib masih diizinkan di musola, itu yang kau ulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Panjang itu, Ustaz. Cukup ya model istighfar lain. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Lukman, coba ulangi istighfar tadi deh. Ya. Astagfirullahaladzim. Sudah begitu sih. Oke. Nah, sudahlah kau kasih kau Lukman. Karena namamu sama adekku, kau kasih kau juga 7 lembar. Tenang kau, masih banyak ini di dompetku. Tenang, dapat semua kau. Kalau habis, berarti bukan rezekimu. Oke. Jadi pertama, kalau kalian bertobat caranya perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah hafal? Itu aja. Selesai sholat, duduk kau dulu. Cuma ketika kau duduk, setan masuk. Cepat kau berdiri. Cepat kau, tunggu kau tamamu. Itu setan yang tidak nampak. Itu di telingamu dah bisik. Prima kau, jangan kau. Ada setan yang nampak. Temanmu. Itu langsung pegang tanganmu dan bilang, besok alim sini kau cepat. Itu kalau ada temanmu begitu, salawati. Supaya dia sadar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Ya, istighfar. Jadi yang pertama kalau kau betul-betul bertobat, ingin diampuni dosa dan kesalahanmu, istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 1. 2. Kalau bertobat, ada disebut sholat sunnah taubat. Sholat apa? Sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya, Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama tahajud, cuma beda waktu. Kalau tahajud malam, syaratnya harus sudah tidur. Sholat duha pagi. Kalau ini sholat taubat, waktunya paling bagus sudah sholat maghrib, tunggu isya. Berapa rakaat, Ustaz? 2 boleh, 4 bagus, 6 top. Paling bagus 6. Apa niatnya, Ustaz? Niatnya tidak harus kau ucapkan. Boleh dalam hati. Kalau mau ucapkan juga bagus. Usalli sunnatal taubati. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu kau, Ustaz? Bahasa Bugis kau. Wakat tema sampaja sunnah taubat. 2 rakaat. Sunnah irisiseku. Allahu Akbar. Tidak tahu juga itu. Kau ambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Kau berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang aku saja, Tuhan, sembahyang taubat. Allahu Akbar. Apa pi? Masa itu juga kau tidak tahu, bilang kau saja, Tuhan, salat taubat. Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Sudah itu baca doa iftitah. Hafal doa iftitah? Hafal doa iftitah? Saya cari lagi dulu yang mana bagus disuruh baca doa iftitah. Mana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak Indra, coba kau di luar kau tidak hafal ini doa iftitah. Karena kau masuk di sini pasti hafal. Alhamdulillah. Itulah kasih sayang Allah kepada Pak Indra. Pak Indra, kau ambil sendiri. Berapa kau mau ambil? Terserah. Ambil mah kau. Tak kalahin. Cepat kau. Ambil. Sudahlah kau malu-malu. Saya tidak hitung juga. Kau ambil saja, boy. Tebal ini, bos. Berkah. Kalau ada istrimu, kasih istrimu bilang sayangku. Oh, belum kawin? Belum. Saya doakan kau keluar di sini dapat jodoh istri yang soleha. Alhamdulillah. Nah, itu sudah baca Allahu Akbar. Soal takbir macam-macam, terserah. Ada orang takbir begini takbirnya. Tangan. Ada yang begini. Ada toh? Ada yang begini toh? Boleh. Ada juga di atas dadanya. Allahu Akbar.
Boleh. Jantung kau bilang kedinginan ke dia. Enggak, ada mau boleh. Ada juga dibawa pusat. Allahu Akbar. Gini. Boleh. Ada juga yang Allahu Akbar. Ini Syiah, orang Iran umumnya. Boleh, ada. Mau kau pakai mana terserah. Kalau boleh semua Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Itu pasti salah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sudah takbiratul ihram, terserah. Ya mau begini, silahkan. Jangan kau urusi orang. Kalau kau begini, jangan kau bilang, kenapa dia pendek sekali? Tidak usah. Kau lakukan yang kamu yakini. Ya, sudah itu letakkan tangan. Mau di posisi mana terserah. Sudah itu baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, dan seterusnya. Sudah itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tak lewat-lewat maku kalau kau tidak hafal Al-Fatihah. Saya cari dulu. Nah, Bapak. Bapak kasus apa? Narkoba semua ya? Ada di sini pembunuhan. Ada pembunuhan. Yang mana? Oh, tunggu dulu, ku kasih kau tanya. Bapak hafal Al-Fatihah? Hafal, coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak kasus pembunuhan, Bu. Berapa umur Bude? 32. 32. Bugis. Siapa yang kamu jadi korban? Musuh. Hah? Musuh. Oh, musuh. Musuh dalam selimut. Umur berapa itu korban Bude? Seumuran. Berkelahi. Duel. Enggak dikeroyok. Hah? Saya dikeroyok. Oh, dikeroyok. Wih, berarti boleh juga ilmunya. Tapi sudah minta maaf sama keluarganya. Sudah. Dia maafkan. Bisa maafkan. Amin ya. Coba baca surah pendek. Berapa tahun hukuman Bude? 15. Sekarang sudah berapa lama di sini? 5. Sudah 5. Oke. Hafal Al-Fatihah. Surah pendek? Coba. Ini paling gampang. Kul huwallah. Jangan kau ketawa karena kau juga pasti begitu. Labat talak. Ayo. Nah, saya tidak hitung. Ya, saudaraku, doa salat taubat. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surah pendek. Surah pendeknya apa? Terserah yang kau hafal. Jangan kau baca yang tidak kau hafal baik-baik. Misalnya Al-Kafirun. Jangan kau baca itu kalau kau tidak hafal. Kenapa? Biasanya tidak mau sampai. Taputar aku. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum, wala antum. Nabi bilang temamu di dalam. Kenapa tak putar-putar itu? Langsung kau bilang ini juga aku pikir berhenti pada. Jadi baca yang kamu hafal saja. Kul huwallah rakaat pertama bagus. Rakaat kedua kul huwallah lagi ulang boleh. Bahkan boleh tidak membaca surah pendek. Waladhdallin. Tidak ada surah pendek kau hafal. Sudah, langsung saja. Allahu Akbar. Boleh. Jangan kau ketawa. Serius kah ini? Kau kira saya main-main? Sudah, rakaat kedua ulang lagi. Waladhdallin. Sudah itu, kapan tobatnya? Kalau kalian tobat. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Imam Syafi'i mensyaratkan tidak boleh kau ucapkan. Dalam hati saja. Imam Ahmad boleh ucapkan. Terserah. Kalau Imam Syafi'i, kalau kau kunut kalau subuh, berarti mazhabmu Syafi'i. Kalau kau tidak kunut, berarti Imam Ahmad. Kalau tidak dua-duanya, berarti kau tidak sembahyang subuh. Nah, maka ketika sujud terakhir, pacapuran nih, melok no menre. Sujud terakhir, situlah aku sampaikan penyesalan. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku. Saya hilaf selama ini ya Allah. Saya jauh darimu ya Allah. Tapi engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dan yang lebih penting, wa amilus solihat. Berbanyak-banyak amal-amal soleh. Apa amal soleh? Kalau kau tahu mengaji, ajar temanmu mengaji. Dia tidak mau dengar, ajar saja. Sini kau, lama aku saya lihat itu, tidak tahu mengaji. Sama-sama ki napi. Betul sama-sama napi. Jangan kau lihat saya, tapi dengar kau apa yang saya bilang. Dia hari pertama tidak mau, setannya masih besar. Hari kedua masih tidak mau. 1 bulan kemudian dia bilang, capek aku aja, ayo sini sampai sama-sama. Ayo Mi. Itu namanya amal soleh. Kamu tahu doa, ajarkan ke temanmu. Ada temanmu kasihan tidak pernah dibesuk sama temannya. Ada kau dapat kue, kasih dia. Itu namanya amal soleh. Ya.
Bajunya kasihan itu terus. Karena dia merantau dari Jawa, merantau dari Papua, datang ke sini, dapat sial di penjara. Keluarganya tidak pernah datang besuk. Tidak ada juga bajunya. Kamu punya baju lebih, kasih dia. Temanmu datang bawakan kau. Keluargamu datang bawakan kamu gamis. Gamismu 2, sudahlah kasih 1. Itu namanya buntu, kamu bertobat karena kamu berbuat baik kepada orang lain. Kamu dapat. Tenang. Belum. Tepuk tangan berhenti ini atau tepuk tangan apa? Ya. Nah, berikutnya lagi, saudara-saudara sekalian, kalau ada kamu punya dapat ilmu, kasih juga temanmu. Kamu dapat videonya Dasat Latif. Ajak temanmu nonton sama-sama. Ketika kamu masuk di sini, masih ada pilihanmu. Masih bisa kau main, masih makan. Ya toh? Saya pegawai misalnya, dipindahkan ke Papua. Di Papua saya tidak nyaman. Saya boleh lagi balik ke Sulawesi. Tidak ada urusan, biar misalnya miskin, yang penting saya pulang di kampungku. Tapi kalau kau sudah masuk kubur, ada pilihan? Ada nyaman, bulik ulunah. Jaga. Tidak ada. Maka ketika masuk kubur, saudaraku, 3 saja yang bisa menolongmu. 3 nih. 1, anak yang soleh dan soleha. Anakmu di luar selalu nasihati. Kewajibanmu nasihat, bukan memberi hidayah. Pokoknya kasih tahu terus, Bapak salah nak. Bapak ini keliru. Bapak ini napi. Bapak ini penjahat dulu, tapi sekarang saya tobat. Kamu anak laki-lakiku yang pertama. Tolong jaga adik-adikmu. Tolong jaga ibumu. Kalau ada yang ganggu ibumu, kamu yang bertanggung jawab. Ajari terus, nasihati. Karena kewajiban kita hanya nasihati. Soal hidayah datang dari Allah. Sudah itu dia datang, doakan. Doa anak soleh pendek sekali. Allahumma rabbi habli minas solihin. Usap-usapi kepalanya seperti ini toh. Allahumma rabbi habli minas solihin. Datang anakmu, usap kepalanya, doakan. Bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Peluk dia, doakan. Datang mau pulang, peluk dia, bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ada kemanakangku di kampung, mau maghrib, masih main bola. Ku panggil nih, sudah, pergi masjid om. Sama-sama berjamaah di masjid. Masih main bola. Sedikit lagi om, ku tunggu nih. Begitu azan, belum berhenti. Terpaksa saya masuk lapangan. Ku bisik telinganya bos. Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis pak. Menangis dia. Orang lihat kaki jagonya Pak Ustadz. Nabi sih kemanakannya nama nangis. Dia tidak tahu. Telinganya dibisi. Tanganku dibawa penjepit. Nah, artinya apa? Kalau anakmu salah kasih hukuman. Salah kau nak. Kamu melakukan pelanggaran. Maka hari ini sampai 1 minggu HP-mu kusandra. Gak boleh kau pegang HP dulu. Dihukum. Jangan juga kau tempeleng. Kau tempeleng, nah lapor kau lagi di polisi. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. 1, anak yang soleh dan soleha. 2, yang bisa menolongmu, sedekah. Apa mau bersedekah? Kita juga orang susah Ustaz. Sedekahlah dengan akhlak. Kalau sebangsal, sekamarmu, kau tidak bisa kasih uang, jangan kau ganggu dia. Sedekahmu, jangan ganggu dia. Itu bisa sedekahmu. Kasih tahu. Dek, saya mau kasih kau uang, tapi aku lihat tuh tidak ada uangku. Maka kalau ada yang ganggu kamu, beritahu saya. Itu bisa sedekahmu. Sedekahmu apa? Datang kau di masjid, bersihkan ini masjid. Itulah sedekahmu. Ya, bersedekah dan itulah yang akan menolongmu di kubur. Maka kalau ada hartamu di luar, apalagi kalian yang sudah muka-muka sakaratil maut, yang mana itu? Kau telepon keluargamu. Itu ada tanahku di kampung. Jual saja itu, jadikan masjid. Top. Yang ketiga, yang bisa menolongmu adalah setelah anak yang soleh, sedekah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Inilah, kalau dengar ceramah, panggil temanmu. Kau nonton sama-sama. Maka bagus di lapas ini, Pak Kalapas, di masjid ini, sediakan TV. Yang bisa online, nonton ceramahnya Dasat Latif. Nah, ya, itu bagus. Kalau Pak Kalapas, ini di sini. Bisa online, nonton aku di sini. Daripada kau stres, kau dengar istrimu. Lama sih. Lebih kau tengok ceramah. Kau nonton ceramah, insya Allah gelisahmu hilang. Tapi kalau kau gelisah dapat WhatsApp, dapat SMS, kau masuk kamar guling, tambah gelisah, kau nak tindis kau setan. Tapi begitu kau gelisah, datang kau di masjid. Sholat 2 rakaat, salat hajat namanya. Minta pertolongan Allah supaya ditenangkan hatimu. Sudah itu kau nonton. Tenang. Coba, makanya kalau ada HP-mu, itu follow kak. Subscribe. Yang ketawa cilaka.
Kalau artis kau follow apa kau dapat? Artis kau follow apa kau dapat? Nak kasih lihat aku saja pahanya toh? Enggak juga nak kasih pegang kok? Nak kasih lihat aja aku saja. Nih. Ya. Tapi kalau Ustaz Dasat kau follow, dapat kau ilmunya. Pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, pahala. Maka kau follow ulama, tenang perasaan. Artis kau follow, kau lihat pahanya, pusing kau. Aduh. Hah? Kalau kau lihat, tiba-tiba kau cari ceramahnya Ustaz, tiba-tiba muncul itu, kan biasa itu ada muncul yang tidak diminta nak muncul. Ya toh? Muncul cewek cantik, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Jangan kau pelototi. Tambah pusing kau. Mana caranya? Langsung hapus. Ya? Karena ini barang bagus, ini susah tolong. Ya toh? Nah, sudah dengar dakwah. Nah, yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa. Tidak ada yang mustahil. Tadi ada ponis seumur hidup. Siapa tahu Allah bukakan pintu ampunan, dapat gerasi. Tidak ada yang mustahil. Iya toh? Maka minta kepada Allah. Tidak harus kau bahasa Arab. Boleh kau bahasa Bugis. Boleh bahasa Banjar. Boleh bahasa Kutai. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya. Dia bilang malaikat ini juga tidak ditahu apa maksudnya, lain di bibir, lain di hati. Dia minta bertobat, ternyata doa yang dibaca doa minta hujan. Maka banyak-banyak berdoa. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Mintaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Bukan janji kampanye. Nah, ini mau kampanye orang toh? Sudahlah, siapa calegmu pilih yang kau suka, siapa capresmu pilih mi, tapi jangan kau saling menjelek-jelekkan. Ya, jangan. Allah sudah tahu ini siapa yang jadi presiden, Allah sudah tahu. Allah cuma mau lihat kamu semua di mana kau pilih. Karena pilihanmu, kamu akan tanggung janti di akhirat. Kalau kau pilih orang yang tidak senang dengan Islam, kau tanggung jawab juga. Dah cari kau malaikat, mana ini pemilihnya? Mana? Di blender mah. Terakhir, selama kamu yakin 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu yakin itu, Nabi berpesan, informasi, kamu pasti masuk surga. Kecil ini dunia bos, kecil. Tapi kalau nerakanya akhirat kau dapat, tidak bisa kau lolos. Di sini masih bisa sogok sipir, masih bisa sogok polisi, masih bisa sogok hakim. Kalau di akhirat kau mau bawa sogok sama malaikat, langsung kau dipatah pasar tak. Meskipun kau mati karena dianggap pahlawan, jenazahmu dibungkus bendera merah putih, ditembak salpo 17 kali, kau pikir malaikat mundur? Maka saudaraku, di akhirat ini nanti ketika Anda keluar, saya doakan mudah-mudahan kalian semua Allah berikan yang terbaik. Ya, paling penting penjara bukan kehinaan. Penjara bukan tempat penyiksaan. Yang membuat kamu tersiksa kalau selalu dalam hatimu bagaimana saya bisa lari. Yang berapa di situ bisa lari. Jangan kok. Pasti tidak bisa kau tenang. Lari pasti kau didapat. Sampai mana kau mau lari? Balik lagi, babak belur mak kau. Ya. Kalau kalian sudah 2 kalimat syahadat, yakin sampai pasti masuk surga. Cuma yang jadi masalah kapan masuk surganya? Masuknya setelah dicuci. Bagaimana cara cucinya? Tergantung kotoranmu. Ini bajuku yang saya pakai ceramah. Direndam saja air, kasih sabun sedikit, kucat, bersih. Tapi baju yang kotor sekali tidak bisa direndam. Tapi mamaku saya lihat nakalantang. Tahu kalantang? Direndam dulu air panas 1 malam, besok baru disikat, banting diinjak, malam dijemur, diambunkan, besok baru dicuci bersih-bersih, baru bersih. Jadi bapak-bapak kalau sedikit di dosamu, ya ditempelin aku saja, masuk ke surga. Tapi kalau banyak dosamu, dikalantang kok. Nah, sebelum berakhir, Allah sampaikan kepada kita semua, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku, ampunanku besar daripada dosamu. Maka gunakan tempat ini, bertobat dengan sebenar-benarnya, dan hebatnya taubat. Kalau bapak mengkhianati saya, lalu bapak datang minta maaf, Dasat, maafkan saya. Apa saya bilang? Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku.
jangan lewat. Tapi Allah berkhianat, banyak dosa. Lalu Bapak datang sujud taubat. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Mohon maaf, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.